Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Tati Puspitasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan NIM 20012202121 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya membuat video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja dengan materi menganalisis unsur intrinsik teks cerpen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas Rizky Hidayat, silakan untuk dipimpin berdoa. Sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan melanjutkan dengan mengabsen. Alia, Aulia, Aila, Ajara, Vina, Muhammad Rizky Pratama, Nabil, Naswa, Pinggita, Rifa, Rizky Hidayat. Alhamdulillah, semuanya lengkap, berarti sehat semuanya. Ya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, kalian nanti ikuti gerakan dari Ibu, ya. Kalau Ibu katakan tepuk 1, kalian lakukan seperti ini. Tepuk 2, ha. Tepuk 3, ha. Mudah? Mudah. Mudah, silakan kita lakukan. Tepuk 1, tepuk 2, Ha. tepuk 3, Ha. tepuk 3, Ha. tepuk
dibaca dalam sekali duduk. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari teks cerpen ya. Kemudian dengan apa sih kalian akan dinilai? Nanti kalian akan berdiskusi terlebih dahulu. Setelah itu kalian akan dinilai secara individu ya. Baik, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai unsur-unsur pembangun karya sastra ya. Nah, perhatikan oleh kalian di sini ada teks cerpen. Kemudian ada kompetensi dasarnya. Siapa yang mau membacakan kompetensi dasarnya? Ayo, Aulia dibaca. Kompetensi dasar mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Menyimpulkan unsur-unsur karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Ya, itu adalah kompetensi dasarnya. Indikatornya. Ayo, indikatornya. Alia, tolong dibacakan Alia. Nah, itu adalah indikatornya. Kemudian, nah, ini pertemuan kita ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis unsur pembangun karya sastra. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan di sini Ibu ada sebuah gambar analogi tentang unsur intrinsik atau unsur pembangun karya sastra. Nah, di sini ada analogi apa? Ada analogi gambar rumah. Di antaranya ada pintu, ada jendela, kemudian ada atap dan ada pohon juga. Kira-kira gambar ini maksudnya apa? Siapa yang bisa menjelaskan melalui gambar analogi tersebut? Siapa? Angkat tangan. Aila, silakan berdiri Aila. Gambar analogi tersebut memiliki arti bahwa sesuatu dapat dikatakan rumah apabila terdapat pintu, jendela, atap, dan pohon. Jika salah satu unsur tidak memiliki pintu tetapi memiliki atap, maka tidak bisa dikatakan sebagai sebuah rumah. Iya, bagus, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Nah, unsur pembangun karya sastra. Jadi, unsur pembangun karya sastra juga begitu, ya, sama. Kalau tidak ada salah satunya, tidak ada salah satu unsurnya atau tidak ada salah satu komponennya, itu unsur tersebut tidak akan dikatakan sebagai unsur intrinsik. Sama halnya seperti analogi rumah tersebut. Kalau tidak ada atap, tidak bisa dikatakan rumah. Kalau tidak ada pintu, tidak bisa dikatakan rumah, ya. Kalian akan Ibu berikan link apa saja komponen-komponen di dalam unsur intrinsik tersebut. Ibu tidak akan menjelaskan, kalian cari tahu sendiri melalui detektif bahasa, melalui sebuah permainan atau sebuah game word walk. Kalian cari tahu komponen-komponen unsur intrinsik itu apa saja, ya. Siap? Ibu akan mengirimkan linknya di grup WA. Baik, sudah selesai mengerjakannya? Sudah, alhamdulillah. Silakan handphonenya disimpan kembali. Rizky Hidayat, handphonenya disimpan lagi, ya. Nah, tadi kalian sudah memainkan sebuah game. Bagaimana gamenya? Menarik tidak? Nah, di situ kalian sudah menemukan apa? Komponen-komponen unsur intrinsik, ya. Beserta ada penjelasannya. Ada apa saja sih unsur intrinsik itu? Tadi ada apa saja? Ada tema, Tema, kemudian ada latar, ada amanat,
Ini untuk kelompok 1 ya. Rizky Hidayat. Silakan Aulia, Rizky Hidayat, Aulia dan Najara di kelompok sini. Ini kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Rizky Pratama. Alia. Dan Pina. Ya, itu untuk kelompok 2, sisanya berarti kelompok 3. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Jangan lupa dikasih nama dan kelompoknya ya. Silakan. Silakan mulai dikerjakan. Kerjakan LKPD dengan teman sekelompok kalian. Kalian mengerjakannya diberikan waktu 15 menit cukup? Cukup ya. Sudah selesai semua? Sudah? Nah, kalau sudah, kita akan mulai berdiskusi. Silakan untuk kelompok pertama maju ke depan. Setelah kelompok pertama, kelompok kedua, selanjutnya kelompok ketiga. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar ini rumahnya Pak Andi? Tanyaku pada orang di halaman rumah itu. 2. Oh, perkenalkan saya Angga, saya ingin bertemu Pak Andi. Ada urusan yang sangat penting dengan beliau. Ya, Ustaz memperkenalkan diri. 3. Berkenan maju. Budaya dari awal ketika Anda menemukan dompet sampai dia mengembalikan kepada Pak Andi sebagai pemiliknya. 4. Alur keterangan 1. Bawaan budaya yaitu ketika sedang dalam perjalanan ke rumah temanku sama-sama melihat dompet berwarna hitam di samping jalan, tepatnya di trotoar. 2. Rumah Pak Andi. 2. Permisi, Pak mengenainya. Apa benar ini rumahnya Pak Andi? Tanyaku pada orang di halaman rumah itu. 3. Sedih. 3 hari-hariku terasa hampa. Setiap hari hanya rumah lampu tak jelas. Setiap hari aku kebingungan mau mencoba usaha tetapi modal belum ada. 4. Hadiah. Aku pun pamit doa untuk menyiapkan segala kebutuhan untuk besok. Aku sendiri masih percaya dan yakin kalau ini merupakan salah satu tanda
kedua. Karena penasaran, aku pun memastikannya dan ternyata memang benar sebuah dompet berwarna hitam. Kemudian aku pun membuka isi dari dompet itu. Yang keenam adalah manas, kejujuran. Kejujuran merupakan suatu sifat yang sangat mulia dan orang yang jujur akan memperoleh balasan tersendiri. Bagaimana? Ada yang mau ditanggapi dulu oleh kelompok 2 dan 3? Silakan, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita berikan tepuk tangan untuk teman. Silakan kelompok 2 maju. Silakan, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari kelompok 2 ada saya sendiri sebagai moderator, untuk pertama ada langsung saja masuk ke tema. Ada kehidupan sosial, uraiannya satu untuk mengembalikan dompet yang ditemukan kepada pemilik. Yang kedua, Pak Hanim memberikan keterangan kepada Anda sebagai bentuk terima kasih. Dan yang kedua ada tokoh keterangannya ada Anda sama Pak Hendy. Satu, permisi Pak, mau nanya apakah benar di rumah Pak Hendy tanya tuh kepada orang di dalam rumah itu. Kedua, perkenalkan saya Anda, saya ingin bertemu Pak Hendy, ada urusan yang sangat penting dengan beliau. Jawab setelah perkenalan ini. Ketika aku sedang dalam perjalanan pulang ke kampung, sama-sama aku melihat dompet berwarna hitam di samping jalan, tepatnya di trotoar. Dua, karena penasaran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya. Silakan kelompok 3. Biar lebih maju dikit maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah cerpen yang berjudul Menemukan Dompet. Saya Lila Masika. Saya Rika. Baik, yang pertama ada unsur prinsip. Yang pertama tema, keterangan kehidupan sosial. Satu, Angga mengembalikan dompet yang ditemukan kepada pemiliknya. Dua, Banggi memberikan kerjaan kepada Angga sebagai bentuk terima kasih. Dua, tokoh. Satu, Angga. Permisi Pak, mau nanya apa benar ini rumahnya Pak Hami? Tanya kepada orang di dalam rumah itu. Dua, Pak Hami. Oh, perkenalkan saya Angga. Saya ingin bertemu Pak Hami. Apa urusan yang sangat penting dengan beliau? Jawab setelah memperkenalkan diri. Unsur prinsip yang ketiga ada awal maju. Dari awal ketika Angga menemukan dompet sampai dia mengembalikan kepada Pak Hami sebagai pemiliknya. Yang keempat, latar. Satu, trotoar. Ketika aku sedang dalam perjalanan ke rumah temanku, sama-sama aku melihat dompet berwarna hitam di samping jalan, tepatnya di trotoar. Yang kedua, rumah Pak Andi. Permisi Pak, mau nanya, apa benar ini rumahnya Pak Andi? Tanyaku pada orang di halaman rumah itu. Dan ketiga, hari-hariku terasa lambat. Tiap hari hanya undang waktu keadilan. Setiap hari aku kebingungan, mencoba berusaha, tetapi modal belum ada. Yang keempat, bahagia. Aku pun pamit pulang untuk menyiapkan segala kebutuhan untuk besok. Aku sendiri masih percaya dan yakin kalau ini merupakan suatu keajaiban. Selanjutnya, gambar 5, sudut pandang orang pertama. Satu, ketika aku sedang dalam perjalanan ke rumah temanku, sama-sama aku melihat dompet berwarna hitam di samping jalan, tepatnya di trotoar. Dua, karena penasaran, aku pun memastikannya dan ternyata memang benar sebuah dompet berwarna hitam. Kemudian aku pun membuka isi dari dompet. Amanat kejujuran. Kejujuran merupakan suatu sifat yang sangat mulia dan orang yang jujur akan memperoleh balasan sendiri.
Bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Tidak. Ya, sama ya, semua hasilnya ya. Nah, silakan boleh ditutup Baik, fotokopinya. sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kami. Ya. Baiklah, anak-anak, untuk hasil analisis kalian dan KPD-nya tolong dikumpulkan kembali. Silakan siap ketua kelompok untuk membantu mengumpulkan. Selanjutnya, anak-anak, kalian sudah menganalisis, kalian sudah mengetahui komponen-komponen unsur intrinsik itu apa saja. Waktunya kita akan melaksanakan evaluasi, ya. Sampai mana pemahaman kalian mengenai unsur intrinsik? Ibu sudah berikan link di grup WA. Silakan kalian buka, kemudian silakan kalian kerjakan evaluasinya. Sudah selesai? Kita lihat siapa nih ya? Peringkat 1. Baik, alhamdulillah nilai kalian sudah masuk semua. Sudah Ibu lihat. Berarti kalian sudah mampu memahami unsur-unsur di dalam cerita pendek ya, unsur-unsurnya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangan, boleh Pak? Pembahasan hari Berdiri banget. Pembahasan hari ini mengenai unsur intrinsik cerpen, yaitu tema, alur, tokoh penokohan, latar, sama mana. Nah, ya, itulah pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan unsur intrinsik di dalam sebuah cerpen ya. Bagaimana, menyenangkan tidak belajar dengan menggunakan gadget, belajar dengan menggunakan sebuah game atau permainan? Menarik tidak? Kalau menarik, silakan tarik bibir kalian untuk tersenyum selebar-lebarnya. Yuk, nah cantik-cantik
Doa selesai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.